Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali. Saat ini kita berkumpul sama-sama di koordinat 290324. Kita mau merenungkan tentang kebaikan Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara dan saya pada hari ini di mana kita merayakan hari Jumat Agung. Jadi kita perlu juga untuk tetap mereview, perlu untuk mengkontemplasikan setiap kehidupan kita. Adakah kehidupan kita ini sudah tetap atau masih berjalan mengikuti jejak Tuhan, atau justru tidak sama sekali? Nah, ini perlu kita renungkan supaya kita tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Sering kan kita berbicara mengenai kematian. Sadar tidak? Sebagai orang Kristen, seharusnya dia hidup dalam kematian. Bagaimana mungkin sekarang hidup dalam kematian? Hari ini kita memperingati Jumat Agung, kita memperingati mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kita harus juga merenungkan kalau dia memberikan contoh bagaimana dia meninggalkan seluruh yang dia punya, menanggalkan semua yang dia miliki, dari kehormatan, bahkan kesenangan atau kebahagiaan di surga yang kekal, dia tinggalkan. Demi siapa? Demi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia rela tinggalkan itu semua. Tetapi apakah kita rela meninggalkan semua yang kita miliki hanya demi untuk Tuhan? Adakah kita mau hidup di dalam kematian? Bagaimana caranya bisa hidup dalam kematian? Masa sudah mati terus bisa hidup? Nah, sebelum kita merenungkan untuk hal ini, mari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan belum pernah mengklik tombol subscribe, yuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, dan aktifkan semua notifikasi. Jadi di gambar lonceng, kalau belum ada gambar gelombangnya, nah itu pencet panah ke bawah dan pilih aktifkan semua notifikasinya. Supaya ketika saya melakukan live streaming atau saya mengupload video, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya sehingga bisa mengikutinya secara langsung. Follow juga TikTok CPS Television supaya bisa merasakan berkat-berkat Tuhan yang dibagikan melalui video TikTok di CPS Television tersebut. Bahkan saya pun melakukan pelayanan secara online, secara live di TikTok CPS Television yang dilakukan setiap malam. Jadi sebelum kita pergi untuk beristirahat, jadi di situ saya mengajak untuk kita memuji, menyembah Tuhan, dan kita berdoa bersama. Bahkan saya juga mendoakan bagi setiap Bapak Ibu, teman-teman yang punya masalah, rasanya berat, rasanya sukar, supaya bisa ditopang, didukung dalam doa, maka juga bisa bersama-sama di sana. Bahkan juga bisa bersharing atau bersaksi, memberikan pengalaman-pengalaman di dalam kehidupannya, supaya itu juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sekarang berbicara hidup dalam kematian. Bagaimana mungkin? Harus kita ketahui bahwa ketika Tuhan Yesus turun ke dunia, dia rela mencurahkan darahnya demi Bapak Ibu Saudara dan saya. Supaya kita bisa dikembalikan ke rancangan semula. Supaya kita bisa mengerti bagaimana pengorbanan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hari ini pas di hari Jumat Agung, di mana setiap kita merayakan hari kematiannya ketika di atas kayu salib, dan banyak sekali pelajaran yang diberikan melalui peristiwa ini. Contoh kehidupan yang harus kita teladani. Tapi kita harus menyadari betul bahwa kalau Tuhan saja, Tuhan Yesus ya, dia rela meninggalkan surga yang kekal demi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia rela mencurahkan darahnya hanya demi menyelamatkan kita.
betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat dari Injil Lukas 14 ayat 33, dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita mengaku sebagai murid Yesus. Benarkah kita sudah menjadi murid Yesus? Seorang murid harus meneladani gurunya. Apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan, apa yang dilakukan harus diteladani. Adakah kita meneladaninya? Sedangkan dikatakan bahwa yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Nah, ini berat. Kita harus melepaskan apa yang kita miliki, apa yang kita raih selama ini, apa yang sudah kita perjuangkan selama ini, kita harus lepaskan. Maka bisa, Bapak, Ibu, Saudara. Banyak di antara kita tidak bisa. Lalu apakah kita rela menanggalkan jabatan kita, kedudukan kita yang selama ini kita raih? Mungkin kita juga mengejar seluruh harta dunia ini dan kita mendapatkannya, lalu kita berusaha untuk melepaskannya atau meninggalkannya. Rela, Bapak, Ibu, Saudara? Justru di dalam pendakian gunung kehidupan 2024 ini, kita perlu untuk merenungkan. Nah, saya sudah sering katakan, di awal-awal ya, ketika mendaki gunung kehidupan 2024, kalau kita membawa beban yang begitu banyak di pundak kita, kita sulit untuk naik ke gunung ini. Untuk sampai di titik di atas puncak gunung kehidupan 2024. Sulit, sukar, berat. Tetapi firman Tuhan mengingatkan yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Kita selama ini selalu membawa apa yang kita miliki, kehormatan, mungkin titel kita, ya pendidikan kita merasa sudah punya title, lalu kita punya jabatan. Ini tidak bisa kita tinggalkan, merasa, oh, saya sudah menjadi seorang sarjana, magister, doktor sekalipun. Mungkin kita punya jabatan-jabatan yang penting, tetapi adakah kita rela meninggalkan itu? Boro-boro, Bapak, Ibu, Saudara, kita rela meninggalkan itu. Boro-boro, terkadang justru semua jabatan yang kita miliki itu merasa bahwa kita sudah hebat. Bahkan kita lebih suka terkadang nama kita, gelar kita disebut bererot tuh. Waduh, disebutin semua gelarnya satu persatu sampai panjang banget. Nah, kita merasa itu sudah menjadi pride dalam hidup kita. Adakah kita berani menanggalkan semua itu? Lalu kita punya harta kekayaan segala macam. Kita sulit untuk kita tidak terikat. Bukan berarti, oh kalau gitu saya lepaskan aja ya. Lepaskan lalu kita jual, terus serahkan duitnya ke gereja. Bukan begitu, Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi adakah kehormatan hidup kita di seluruh harta yang kita miliki? Adakah pride kita yang kita letakkan atau bergantung dari semua yang kita raih selama kita di dunia? Kita mau menggenggamnya. Kita tidak mau terhilang dari semua itu. Sulit untuk kita melepaskan. Tetapi satu hal yang harus diketahui bahwa ada saatnya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pun meninggalkan semuanya itu. Kekayaan kita, rumah kita, kendaraan kita mungkin yang bagus, lalu apalagi jabatan kita, title gelar kita, semua akan kita tinggalkan. Nggak ada yang kita bawa. Mau dibawa kemana? Hanya dibawa sampai ke batu nisan, ditulis mau di situ apa? Mau ditulis jabatan pendeta lah, apalagi doktor, apa profesor, apa semuanya hanya sebatas di batu nisan. Nggak dibawa ke dalam pengadilan tahta Tuhan. Jadi kalau kita sadar bahwa itu tidak dibawa ke dalam pengadilan tahta Tuhan, buat apa kita sombong karena kita menduduki suatu jabatan, posisi, atau apapun itu? Karena jelas kalau kita mau menjadi murid Yesus Kristus, kita harus menanggalkan semua yang kita miliki. Jadi jangan marah kalau misalnya title kita nggak disebut, nggak dipanggil. Jadi jangan marah kalau kita mungkin tidak dianggap dan tidak dipedulikan. Mungkin kita direndahkan oleh orang lain. Mungkin kita dikucilkan. Kita difitnah,
atau kita dijelekkan, atau mungkin Bapak Ibu Saudara punya kesalahan-kesalahan masa lalu yang selalu diungkit dan mungkin diomongin ke orang-orang banyak. Sakit hati. Tetapi kita belajar menanggalkan semua yang kita miliki. Tidak mudah. Lalu kalau udah tahu nggak mudah, gimana caranya? Kalau kita tidak bisa menanggalkan, berarti kita tidak bisa menjadi murid daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menjadi murid dari Tuhan kita Yesus Kristus, nggak ada jalan lain lagi selain kita tanggalkan semua yang kita miliki. Kita tidak boleh terikat. Kita tidak boleh mengandalkan semuanya itu. Apalagi kita punya jabatan, punya kehormatan, kedudukan, lalu kita pegang teguh semuanya itu. Wah, kita bawa. Enggak. Yang membuat kita sanggup untuk melepaskan semuanya itu. Yang pertama, ingat. Semua yang kita raih tidak pernah kita bawa dalam kematian. Semua pasti ditinggalkan. Semua pasti akan kita lepaskan. Sekuat apapun kita menggenggam, memegang semuanya, pasti akan kita lepaskan. Bagaimana mungkin kita bisa membawanya? Lah, orang kita nafas saja susah, kita tidak bisa atur, kita bernafas terus. Ada saatnya nafas kita berhenti. Ada saatnya jantung kita tidak berdetak. Ada saatnya nadi kita tidak berdenyut lagi. Dan saat itu semua terjadi, kita melepaskan semuanya. Kita datang sendiri dan kita pulang sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, dan pentingnya kita melepaskan semuanya supaya kita bisa menjadi murid dari Tuhan Yesus Kristus yang memampukan kita berubah, memampukan kita mengalami perubahan menjadi atau memiliki pribadi yang diinginkan oleh Bapa di surga. Seperti apa? Jelas pribadi yang menyenangkan Bapa di surga yaitu pribadi seperti Yesus Kristus Tuhan. Di hari ini ketika kita merayakan hari Jumat Agung, hari kematian Yesus di kayu salib, satu peristiwa, dia tinggalkan semua kehormatan, kejayaan, ketenaran, kebahagiaan dia tinggalkan. Demi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia rela tinggalkan semuanya itu. Tetapi, walaupun dia dihina, dia dijelekkan, dia difitnahkan yang jahat, dia mungkin diomongin ke sana sini sama orang-orang, dia tetap diam, dia tidak membalas, dia tidak membenci, dan ketika dia ada di atas kayu salib, sebelum dia menyerahkan rohnya ke dalam tangan Bapa di surga, dia justru berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini suatu pelajaran yang harus diteladani. Kita pun sebagai orang yang percaya, yang katanya notabene menjadi murid dari Tuhan Yesus Kristus, harusnya kita mencontoh teladan ini. Harusnya kita melakukan teladan ini. Jadi ketika kita disakiti, kita dihina, kita difitnahkan yang jahat, mungkin kejelekan-kejelekan kita diomongin ke banyak orang, ditunjukkan ke banyak orang, dan merasa bahwa supaya kita ini ya tidak bisa apa-apa. Justru kita harus belajar. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Walaupun orang-orang yang melakukan itu mungkin berpendidikan tinggi, dan memang rata-rata orang-orang yang berpendidikan tinggi yang tidak pernah menunjukkan bahwa dia memiliki pendidikan yang tinggi. Banyak Bapak Ibu Saudara, orang berpendidikan tinggi, tetapi sesungguhnya dia punya cara berpikir, punya paradigma, bukan sebagai orang yang berpendidikan. Masih lebih terhormat orang yang tidak berpendidikan, tidak mengenyam batu, tidak mengenyam kursi atau bangku sekolah, tetapi dia punya etika, punya karakter yang baik. Ini yang harus kita sadari Bapak Ibu Saudara. Kita belajar untuk meninggalkan semuanya. Memang tidak enak, memang sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa. Kalau dikatakan kita menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, syaratnya harus tanggalkan semua yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara, sanggup gak? Kan diantara kita nggak pernah tuh mau melihat ini loh syaratnya menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita harus menanggalkan semuanya. Nah, bisa nggak?
Kalau kita tidak bisa, maka kita tidak bisa menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak bisa menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin kita diselamatkan? Kalau kita tidak diselamatkan, bagaimana mungkin kita bisa masuk ke surga yang kekal? Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita ini kita harus bisa lepaskan semuanya. Lepaskan, tidak ada pilihan lain lagi. Jadi kita harus rela, kita harus sanggup, kita harus bisa. Tapi kan sakit Pak rasanya. Betul, sakit. Tidak enak. Saya merasakan itu. Tidak enak. Ketika kita difitnah, kejelekan kita diomongin ke sana sini, rasanya berat, tetapi kita belajar, mampu. Kita lihat bahwa semua yang kita miliki tidak kita bawa. Hanya sampai di batu nisan saja. Yang kedua, kita akan masuk ke dalam tahta pengadilan Tuhan. Kita akan diadili di sana. Kita harus bisa menunjukkan bahwa kita memiliki hati dan batin yang suci, yang kudus, yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita perjuangkan selama kita hidup. Dan untuk bisa mencapai ke titik itu, kita harus meneladani pribadi Tuhan Yesus Kristus saat dia hidup di muka bumi ini. Ya contohnya tadi, ketika dia di atas kayu salib, dia berkata, dia minta kepada Bapa di surga, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seharusnya kita pun seperti itu. Seharusnya kita bisa mematikan mulut kita. Hidup dalam kematian bukan hal yang mudah, karena kita harus bisa hidup tanpa kita ngejelekin orang. Kita harus bisa hidup tanpa kita berpikir yang negatif. Kita harus bisa hidup di atas kematian daging kita. Ambisi kita, kehormatan kita, egoisme kita harus bisa kita matikan, Bapak Ibu Saudara. Dan inilah yang membuat setan, iblis, Lucifer, dan kerajaan kegelapannya takut ketika Bapak Ibu Saudara dan saya hidup di dalam kematian. Hidup di dalam kematian ini bukan kita tidak bernafas, tetapi berbicara kematian di sini adalah berbicara tentang kematian daging kita, ego kita. Dan kita matikan daging kita menghidupkan Tuhan Yesus di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita bergerak, ketika kita bertindak, ketika kita bekerja, berdagang, berbisnis, belajar, ada Yesus yang hidup dalam diri kita. Mari, kita harus bisa Bapak Ibu Saudara menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa? Hidup di dalam kematian. Jadi kita harus bisa rela mengalami kematian dalam hidup ini. Bukan berarti habis ini terus kita bunuh diri. Wah, kita loncat. Itu salah. Hidup dalam kematian berarti kita hidup dengan mematikan daging kita, ego kita tanggalkan. Tidak ada kebanggaan, pride yang kita miliki. Harta, kekayaan, semua akan kita tinggalkan. Kehormatan akan kita tinggalkan. Dan justru kita harus sadar, kehormatan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus saja. Kejayaan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau selama ini kita masih bergerak mengikuti keinginan daging kita, yuk di hari ini, di mana kita memperingati Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus Kristus, kita ambil komitmen. Kita mengkomitmenkan ulang, rekomitmen, supaya kita bisa benar-benar menyukakan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita kemarin-kemarin pernah salah, minta ampun. Tuhan pasti mengampuni dan Tuhan melupakan. Dan kita jangan menjadi pelaku-pelaku yang ngomongin kejelekan orang sana sini, jelekin orang sana sini, menjatuhkan nama baik orang sana sini. Jangan. Dan jangan juga kita merasa bangga karena kita mungkin punya kedudukan sebagai apapun itu. Kita mungkin sebagai seorang pimpinan, kita mungkin sebagai seorang bangsawan yang mungkin punya uang banyak, orang kaya segala macam. Jangan berpikir seperti itu. Semua itu nothing. Tidak ada apa-apanya. Nah, kita harus berjuang menjadi orang yang tidak punya apa-apa, tetapi kita hanya punya satu, yaitu kita memiliki Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memiliki pribadinya, menghidupi karakternya di dalam diri kita, sehingga kita bisa hidup di dalam kematiannya. Sungguh bahagia, sungguh luar biasa kalau kita bisa hidup di dalam kematian daging kita, kematian ego kita, kesombongan kita, semua yang tidak baik kita matikan, supaya kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan kita
Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun masalah Bapak Ibu Saudara, percayalah Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Ayo kita berkati teman-teman kita, saudara kita dengan cara share video ini kepada mereka semua supaya mereka pun diberkati. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan belum pernah mengklik tombol subscribe, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya dan aktifkan semua notifikasi supaya ketika saya melakukan live streaming atau mengupload video, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Ikuti juga CPS Television di TikTok supaya bisa menerima berkat-berkat dari video TikTok, supaya bisa juga diberkati di sana. Bahkan CPS Television juga hadir di malam hari di TikTok live. Kita memberkati dengan pujian, penyembahan, dan saling mendoakan, saling sharing. Dan bagi yang rindu juga untuk didoakan, akan didoakan langsung di sana. Jadi follow juga, ikuti TikTok dari CPS Television. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan terus bergerak menuju titik kumpul berikutnya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dan saya kita bisa berkumpul di titik kumpul berikutnya. Dan jangan lupa, hari ini pergilah ke gereja, beribadahlah, memperingati hari perayaan Jumat Agung, di mana Tuhan kita Yesus Kristus mengorbankan hidupnya demi Bapak Ibu Saudara dan saya. Banyak pelajaran berharga, banyak teladan yang harus kita ikuti di dalam peristiwa ini. Ayo, jangan patah semangat, percayalah. Kita terus bisa berubah, kita bisa hidup di dalam kematian daging kita. Tuhan memberkati, salam transformasi.